Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku dimanapun berada, kembali lagi di channel Yasin Mirza untuk mengupas dan berbagi terkait ilmu Jawa. Semoga dengan kita berbagi pengalaman ini bisa bermanfaat untuk saudaraku dimanapun berada. Akan tetapi sebelumnya marilah kita doa, semoga saya beserta keluarga dan saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Akan tetapi marilah kita sholawatan dulu, semoga dengan sholawatan ini Allah memberikan kepada kita dan mendapatkan ridhonya dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, besok mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Nabi Muhammad. Saudaraku dimanapun berada, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang 10 hari kelahiran yang insya Allah akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dilimpahkan rezekinya selama mau berikhtiar dengan baik di tahun J Soing ini atau tahun J Seloso Pahing. Insya Allah di setahun ke depan ini yang akan diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama mau berikhtiar dengan baik. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan sedikit berbagi pengalaman bagi saudaraku yang mempunyai kelahiran. Yang pertama adalah di hari Senin Wage. Bagi saudaraku yang mempunyai hari kelahiran Senin Wage, insya Allah di tahun Cisoing ini insya Allah akan mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama adalah yang mempunyai hari kelahiran Senin Wage, Mas. Di Senin Wage ini mempunyai ciri khas orangnya ramah, baik hati, cuma ada sedikit mudah cemburu di Senin Wage. Dan yang hari kedua adalah hari Senin Pahing. Hari Senin Pahing ini di tahun ini insya Allah luar biasa selama ikhtiarnya baik. Bagi saudaraku yang mempunyai hari kelahiran Senin Pahing ini, anaknya ramah, banyak teman, juga pekerja keras, tidak pantang menyerah. Itu hari kelahiran Senin Pahing. Yang ketiga, hari kelahiran Senin Pon. Di tahun ini di Cisoing ini insya Allah bagi saudaraku yang mempunyai hari kelahiran Senin Pon ini luar biasa. Rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampangannya mereka sidik pun insya Allah barokah selama ikhtiarnya bagus, dan juga pasangan keluarganya. Dalam artian Senin Pon selama kelahiran di Senin Pahing atau Pon seperti itu, atau Ahad Kliwon seperti itu. Yang keempat adalah yang mempunyai kelahiran Selasa Wage. Nah, Selasa Wage ini jarak yang paling rendah, cuma di tahun ini insya Allah luar biasa. Selasa Wage ini juga baik orangnya, semangat bekerjanya luar biasa, tidak pantang menyerah, baik kepada semua orang. Itu Selasa Wage. Yang kelima adalah di Jumat Pon. Saudaraku yang mempunyai kelahiran Jumat Pon di tahun ini insya Allah barokah. Tapi ingat sekali lagi, ikhtiarnya harus dikencang, tambah mergawe ini, tambah sergep, tambah dungane. Yang keenam adalah Sabtu Wage. Sabtu Wage ini juga luar biasa di tahun ini ya. Sabtu Wage, terus Sabtu Pahing. Jadi nilai yang tertinggi, jadi kelahiran yang tertinggi adalah di Sabtu Pahing ini. Di tahun Cisoing ini luar biasa. Yang 9 adalah di Ahad Pahing. Ya 9 tadi ya. 9 di Ahad Pahing. Dan di 10 adalah di hari Kamis Legi.
Ini luar biasa. 10 ini 10 hari kelahiran tadi mulai Senin Wage, Selasa Pahing, Senin Pon, Selasa Wage, Jumat Pon, Setu Wage, Setu Pahing, Ahad Pahing, terus Kamis Legi. Termasuk luar biasa. Tapi tidak menuntut kemungkinan hari-hari yang lain. Jangan putus asa atau berkecil hati. Ini hanya menurut Primbon Jawa. Sekali lagi, ini hanya menurut ilmu Primbon Jawa. Insya Allah juga luar biasa juga. Maaf ada telepon ini. Primbon Mbak, halo, Assalamualaikum. Nggih. Mun matur kamu deh. Niki dereng niki tasik ngobrol-ngobrol Mbah. Loh ini. Ya. Ini saudara Kamu kita apa? dari Pak Banser ya. Banser dari Kerep Mbah Men ini. Mbah Men, halo apa kabar ini di YouTubeku. Ini lagi live Mbah. Ya, nah, saya sih. Kita minta bersama sama suara lagi kita hilang. Oke, jenengan temen ini iki. Tang warung. Oh, tasik teng warung. Ini teman kita Mbah Men dari Karanglo ya. Badhe mantuk monggo-monggo ini tasik wonten acara ngobrol karo kanca-kanca iku lho Mbah. Ada hari tang riku kok. Oh, Ada oke. hari tang terus. Ada kedua sepeda lo. Oh, nggih monggo. Oke, Assalamualaikum. Ini teman kita Pak Banser Mbah Min dari Karanglo. Biasa ngobrol-ngobrol. Saudaraku dimanapun berada, adalah 9 atau 10 hari kelahiran itu yang insya Allah di tahun ini yang akan mendapatkan anugerah luar biasa. Semoga saudaraku ya, khususnya yang di hari kelahiran ini makin mendekatkan diri pada Allah. Bukan berarti langsung sombong, berarti enak. Jangan seperti itu. Ini hanya sebagai ikhtiar. Biasanya seperti itu. Tapi tidak menuntut kemungkinan saudaraku yang mempunyai hari kelahiran yang lain terus nggak dapat anugerah, tidak seperti itu. Jadi insya Allah inilah hari-hari yang sebagai ilmu titian orang Jawa mempunyai anugerah tersendiri seperti itu. Seperti itu Mas. Jadi kita tetap diwajibkan ikhtiar. Allah itu tidak akan merubah nasib kita selama kita sendiri tidak mau merubahnya. Itu sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib salah satu kaum selama kaumnya tadi tidak mau merubahnya sendiri. Jadi juga banyak yang komen hidup mati jodoh itu sudah diatur oleh Allah. Tapi perlu diingat juga Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar seperti itu. Contoh tadi ya, ketika ikhtiar kita, kalau kita pengen jualan kita lancar, teman kita banyak yang suka kepada kita. Kalau ada 1-2 yang nggak suka itu biasa Mas. Makanya biasanya kalau dulu saya itu pernah mengamalkan surat Yusuf sebagai ilmu sembagan sebenarnya. Bukan ilmu ben gantung, tidak. Yang ben supaya konco-konco itu lah bareng-bareng sorghum bareng dari nenek moyang seperti itu. Kalau teman-temanku mau mempelajari juga monggo. Caranya gini ya. Ini yang juga mas-mas pernah saya ijazah ya. Ini ijazah caranya gini. Kalau mau saudaraku mau mengamalkan ya, kalau mengamalkan surat Yusuf ayat keempat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini baca sampai 3000 kali minimal selama 3 hari. Ini puasa. Yang 2 hari itu puasa biasa. Ya seperti biasalah. Setelah sahur adzan maghrib berbuka. 2 hari seperti itu. Tapi hari yang ketiga ini adalah puasa ngebleng. Mulai dari sejak subuh sampai maghrib hanya berbuka 3 sendok makan dan 3 tegukan air. Setelah itu puasa lagi dan tidak boleh tidur dengan wirid dan lafaz surat Yusuf tadi sampai minimal 3000. Setelah itu
nanti baru setelah maghrib dan subuh minimal 11 kali. Itu di riyadhoi betul. Insya Allah beberapa bulan dan tahun akan kita bisa merasakannya. Jadi ilmu sembagian ini bukan untuk ilmu singgas, tidak, tapi untuk ilmu corone dagangan ben supaya dagangannya diberikan kelancaran oleh Allah. Kadang-kadang orang yang berdagang setahun lancar, ternyata bariku bangkrut karena tidak tahu ilmunya. Jadi semuanya itu ada ilmunya, Mas. Man arada dunya fa'alai bil ilmi. Nah, kepengen mendapatkan kebahagiaan di dunia, urip seneng dunia kudu ngerti ilmu dunia. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Sing ngarepno kebahagiaan akhirat kudu ngerti ilmu akhirat. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kepengen bahagia dunia akhirat kudu ngerti ilmu nih. Salah satunya seperti ini ikhtiar kita. Seperti ilmu primbon Jawa dan lain sebagainya ya seperti ini. Ya, jadi insya Allah dengan ikhtiar ini mesti Allah ridho, maka akan diberikan yang terbaik. Tadi ya, untuk teman-temanku yang khususnya yang masih jomblo-jomblo untuk mengamalkan surat ini, semoga dengan kita berikhtiar ini Allah cepat mendatangkan jodoh pada kita. Yang pertokoan, yang jual beli dan lain sebagainya, ketika sudah mengamalkan seperti ini, kalau belum bisa puasa, ya yang penting setelah maghrib dan subuh diamalkan minimal 11 kali. Siapkan satu air putih, ditiupkan, setelah itu nanti percikan ke tokonya dengan baca sholawat, insya Allah berikan ganjaran oleh Allah. Nggak usah muluk-muluk lah, yang penting itu tiap hari bisa berjalan lancar, insya Allah seperti itu, dan ada ilmunya. Dan orang yang membuka toko pun juga ada ilmunya sebenarnya. Yang penting jangan membangun toko itu tipe yang namanya nas tali wangke, nas tahu, nasnya sendiri seperti itu, Mas ya. Jadi ini sedikit gambaran hari kelahiran yang mendapatkan anugerah di tahun ini dan ilmu sembagan ya. Ini semoga bisa bermanfaat. Yang paling penting di pertemuan kali ini saya untuk berbagi pengalaman dan saya ijazahkan juga. Ini terkait ilmu ketika kita akan keluar dari rumah dalam perjalanan apapun, Mas. Dalam perjalanan ketika kita mau jalan, kita lewat pintu dengan salam dengan pintu kita. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu dalam Islam. Tapi dalam ilmu Jawa juga ada. Namanya ilmu Jawa juga ada doanya juga. Tapi yang paling penting karena jenengan mungkin wakeh teman dongane. Yang paling penting ketika jenengan mau melangkahkan kakinya, cobalah kita cari, ini namanya ilmu roso ya, ilmu roso. Saya bukan kok ilmu pamer, tidak, tapi untuk berbagi pengalaman biar kita sama-sama mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala selamat di perjalanan sampai ke rumah ya. Kalau dulu dari simbah itu, selama kita tidak lupa loh ya, insya Allah akan ada tanda-tanda tersendiri. Ketika kita mau melangkahkan kaki itu kita coba kita tekan hidung kita kanan dan kiri seperti ini. Ketika hidung yang kanan kok udaranya lebih lancar daripada yang kiri, maka langkahkan kaki yang kanan. Ketika ditekan kok yang keluar ini lancar yang kiri, maka langkahkan kaki kiri. Itu ilmunya. Selama itu aman, insya Allah perjalanan akan aman. Tanda yang kedua itu ketika langit-langit atap ini ya cetak corone Jawa. Nah ini kok ilatin jenengan atau lesan itu jenengan gerakan di atas. Nah seperti ini. Kok masih terasa kasar, berarti insya Allah dalam perjalanan jenengan akan diberikan keselamatan oleh Allah. Umpama kok ana sejaya ora tumeka ora mau balik kabeh kersane Gusti Allah kan kuwasa. Yang kedua, tanda yang ketiga. Ini tanda yang bahaya, yang paling bahaya. Ketika jenengan akan dapat bahaya di jalan, maka akan diberi tanda oleh Allah. Ya. Ketika pundak kanan jenengan kok ada rasa namanya kedut. Ini sebaiknya jangan keluar dulu. Ketika ada kedut ya, teng, sebaiknya diam dulu, berhenti, minum air putih lah sebentar, mungkin 1 menit atau 2 menit. Kok sudah ada terasa di sini, namanya kedut. Tek, berarti jenengan insya Allah bismillah jalan, insya Allah akan diberikan keselamatan oleh Allah sampai pulang. Makanya kalau orang Jawa dulu ketika ada tamu mau pulang udah dipenging sih.
ojo sik engko diluk Mas. Panjenengan tetap pamit. Mungkin ada yang mungkin ya ban bocor, ya kecelakaan di jalan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi wong cara mbiyen ngono ngerti sak jeroning winara. Seperti itulah. Itu adalah tanda-tanda. Semoga dengan berbagi pengalaman ini bisa bermanfaat kepada saudaraku dimanapun berada. Sekali lagi, ini hanya ilmu titen orang Jawa. Apabila ada ketidaksamaan dengan apa yang saya sampaikan ini, saya juga mohon maaf. Yang penting kita tetap saling mendukung, tidak saling menjatuhkan. Sekali lagi, kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kepada Allah, perbanyak baca sholawat, berbakti kepada kedua orang tua, dan baik kepada sesama. Insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Sekali lagi, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga saya beserta keluarga dan dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini teman-teman kita yang satu dari Wolu Tengah ya Mas ya, dan ini Masnya dari Pedongrejo. Mungkin ada kata-kata di video ini terkait pemuda-pemuda yang khususnya ada di Krek ini, monggo Mas. Jadilah pemuda yang terus bodoh dan jangan pernah pintar. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau Anda merasa sudah pintar, otomatis Anda akan malas untuk belajar. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Masnya tadi bisa bermanfaat ya. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada saudaraku dimanapun berada dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Tetap kita bisa berbagi kepada teman-teman kita yang lain. Sekali lagi, saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.